Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Pagi. Dari pagi hari ini saya kembali mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan firman Tuhan hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita semua. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, bersama-sama kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali lagi pagi ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga bahkan pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami akan kembali merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami semua ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan-Mu bagi kami. Dan kami pun mengerti akan kehendak-Mu, serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari 2 Timotius 2 ayat 13. Saya bacakan. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Jemaat dikasih Tuhan, bicara tentang kesetiaan. Ya, kita punya Tuhan Allah yang setia. Ya, itu adalah karakter sifat ilahi yang melekat dalam dirinya, yang tidak bisa diubahkan oleh apapun istilahnya. Ya, artinya Dia setia. Bahkan dikatakan jika kita nggak setia, Dia tetap setia. Ya, karena itulah kita bersyukur punya Tuhan yang setia. Seandainya, bicara andai-andaian, Dia nggak setia, maka saya yakin nggak ada orang yang selamat. Kalau Tuhan nggak setia, nggak ada keselamatan. Kalau Tuhan nggak setia, maka nggak ada orang yang bisa masuk surga. Kenapa? Karena semua manusia berdosa. Dan Tuhan setia. Dia setia dengan janjinya. Apa yang dijanjikan Dia genapi. Bahkan Yesus Kristus setia ketika Dia menjalani hidupnya sebagai manusia. Tuhan yang mau merelakan diri jadi manusia. Dia hidup seperti manusia pada umumnya. Bahkan di dalam kesusahan dan kesulitan. Bukan sebagai manusia hidup di istana dengan segala gemerlap. Tidak. Dari lahirnya sampai seluruh perjalanan hidupnya selama dalam dunia. Tidak mudah apa yang dijalani Yesus. Tetapi Dia setia mengerjakannya. Bahkan kalau kita perhatikan sampai saat-saat mendekati akhir hidupnya sebagai manusia. Artinya ketika Dia hendak disalibkan, Dia tetap setia. Ada alasan untuk Dia meninggalkan. Ketika Dia berdoa, biarlah cawan ini berlalu dari hadapanku, tetapi bukan kehendakku. Ini contoh kesetiaan. Kalau secara dagingnya, karena Yesus juga manusia sejati dan Allah sejati tentunya, Dia bisa saja istilahnya ya memberontak dagingnya, mau menderita siapa yang mau. Tetapi Dia berkata, bukan kehendakku. Dia ngerti bahwa apa yang Dia kerjakan ini adalah bukti penggenapan janji Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Dan Dia setia. Cuma dikasih Tuhan, kita bersyukur punya Tuhan Allah yang setia. Bahkan di saat kita tidak setia, saat kita jatuh dalam dosa, saat kita buat kesalahan, saat kita melanggar firman, Dia tetap setia. Di Alkitab Yesus beri contoh.
Ada seorang yang ditinggalkan anaknya yang bungsu, ya. Seorang yang punya 2 anak, sulung dan bungsu. Yang bungsu ini menjual hartanya, meninggalkan keluarganya, ayahnya, saudaranya. Dia tinggalkan semuanya. Ya, boleh dikatakan anak bungsu ini gak setia dengan keluarganya, tetapi meninggalkannya. Lalu apa yang terjadi dengan si bapak? Bapak ini atau ayah ini setia menantikan kedatangan anaknya kembali. Inilah bukti, ini gambaran dari Bapa di surga, gambaran dari Tuhan terhadap kita. Ketika kita berbuat dosa, Dia Tuhan setia menantikan kita untuk kembali. Dia menantikan untuk setiap anak-anaknya kembali pulang, bertobat, kembali lagi kepadanya. Ya, kalau kita melihat saudara kita, teman kita, keluarga kita, siapapun yang meninggalkan Tuhan hari-hari ini, ayo bawa mereka dalam doa, supaya mereka tahu ada kasih Bapa yang begitu besar, Bapa yang setia menantikan mereka, seperti seorang ayah yang ditinggalkan anak bungsunya itu. Itulah bukti Allah yang setia. Cuma dikasih Tuhan kita bersyukur. Tanpa kesetiaan Tuhan, sekali lagi, kita tidak akan pernah beroleh keselamatan. Tanpa kesetiaan Tuhan, kita masih di dalam ambang-ambang bahaya maut. Cuma dikasih Tuhan kita patut bersyukur. Kalau Tuhan begitu setia, mari kita belajar setia. Terhadap siapa kita belajar? Terhadap Tuhan. Belajar melalui firman-Nya bagaimana kita setia kepada Tuhan. Setialah sampai garis akhir hidup. Sepanjang hidupmu, sekalipun ada kesusahan, sekalipun ada kesulitan, sekalipun banyak masalah, sekalipun pergumulanmu berat, sekalipun seakan-akan gak ada pertolongan Tuhan, seakan-akan gak ada mujizat Tuhan, tetaplah setia. Orang yang setia, dia beroleh karunia. Orang yang setia, dia beroleh kasih Bapa. Orang yang setia, dia pasti diselamatkan Tuhan. Mari jemaat dikasih Tuhan, engkau yang sedang bergumul, entah karena penyakit yang kau alami dalam tubuhmu, entah karena masalah perekonomianmu, masalah pekerjaan, masalah pasangan hidup, masalah rumah tangga, masalah apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu. Ingat, bukan Tuhan ya, tapi Dia, Tuhan mengizinkan kadang-kadang masalah terjadi untuk membentuk hidup kita. Sekaligus menguji, apakah kita tetap setia menantikan Dia. Setialah juga menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Sebab di akhir zaman ada begitu banyak orang yang tidak setia. Dan orang yang setia sampai kepada kesudahannya, orang inilah yang akan diselamatkan Tuhan. Mari jemaat dikasih Tuhan, belajar dari Tuhan yang setia. Mari kita pun belajar setia kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur. Kami belajar hari ini Tuhan betapa Engkau setia atas hidup kami. Bahkan di tengah ketidaksetiaan kami, Engkau tetap Tuhan yang setia. Engkau tidak mungkin mengingkari dirimu sendiri. Karena Engkau memang setia, Allah yang setia. Sehingga tidak bergantung dari keadaan kami. Bahkan di saat ada orang-orang yang tidak setia, Engkau setia menantikan setiap anak-anak-Mu kembali pulang. Terima kasih Tuhan, begitu besar kesetiaan-Mu atas hidup kami. Kami pun mau belajar setia kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hari ini hidup kami juga dalam tuntunan penyertaan-Mu. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Biarlah damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetaplah semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.